semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Erlindawati. Saya merupakan mahasiswi dari STKIP PGRI Pacitan yang sedang menempuh di semester 8 di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Salam kenal. Saya mau ngapain ya? Sebenarnya saya sendiri juga bingung mau membuat video tentang apa. Jujur, saya ini merupakan orang yang memiliki kepribadian pemalu, pendiam, dan takut untuk berbicara di depan semua orang. Namun, pada kali ini, melalui video ini, saya ingin melatih public speaking saya, mungkin dengan cara menceritakan pengalaman atau berbagi pengalaman saya dengan kalian dan ingin memberikan tips bagaimana sih cara memanajemen waktu yang baik menurut saya. Baik, saya akan cerita sedikit pengalaman saya bagaimana cara memanajemen waktu yang baik. Dulu waktu semester 1, saya masih dibilang orang yang sangat malas atau orang yang kalau bahasa kerennya itu mager ya dalam mengerjakan tugas, apalagi tugas dari dosen. Karena ini merupakan kuliah pertama saya, jadi saya itu cukup santai untuk mengerjakan tugas. Dan kebetulan di semester awal itu, tugasnya juga belum sebanyak di semester akhir. Kalau di awal-awal itu tugasnya masih sedikit lah ya, masih bisa dikerjakan mepet deadline. Mengapa seperti itu? Dulu waktu semester awal kebetulan saya mendapatkan jadwal kuliah dari pagi hingga sore. Dan setelah pulang kuliah, saya langsung melakukan kegiatan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, dan mencuci piring ya seperti wanita umum lainnya ya. Dan setelah melakukan kegiatan itu, berakhirlah waktu pada pukul 5 sore menjelang maghrib. Saya langsung mandi, saya langsung sholat, dan langsung makan. Setelah melakukan kegiatan itu, saya beristirahat dan istirahat saya ini itu saya gunakan dengan membuka gadget. Saya membuka aplikasi-aplikasi seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan itu membuat saya tertarik untuk melihatnya dibandingkan mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan besok pagi. Hingga pada akhirnya saya bermain gadget itu sampai pukul 11 malam. Dan saya tiba-tiba teringat akan tugas yang harus dikumpulkan esok hari. Saya langsung membuka laptop, mengerjakan tugas secara dadakan, dan itu pun juga membuat saya sedikit agak panik dan gugup karena waktunya sudah malam dan itu pun juga sudah waktu untuk tidur. Jadi malah saya gunakan untuk mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan esok hari. Jadi saya mengerjakan secepatnya, yang penting cepat selesai, nggak tahu benar atau salah. Yang penting tugas ini itu harus bisa dikumpulkan sebelum esok hari. Sebelum tidur saya harus selesai dalam mengerjakan tugasnya itu. Jadi saya mengerjakannya sampai pukul tengah malam dan itu pun sebenarnya saya sudah mengantuk, tapi rasa paniknya itu juga sudah menghantui saya. Saya harus segera cepat selesai, saya harus bisa mengumpulkan tugasnya ini sebelum mepet waktu. Dan pada akhirnya saya selesai mengerjakan tugas itu pada pukul 1 malam dan saya langsung mengumpulkannya melalui link yang sudah disediakan oleh dosen pengampu mata kuliah. Dan kebetulan esok harinya itu saya juga ada kuliah di pagi hari pukul 7:30. Harus sudah sampai kampus, sedangkan jarak antara rumah saya dengan kampus itu setengah jam, membutuhkan waktu 30 menitan. Dan itu membuat saya keteteran untuk berangkat ke sekolah, untuk berangkat ke kampus karena saya bangunnya kesiangan karena malamnya itu bergadang untuk mengerjakan tugas yang diberikan dari dosen tersebut. Sebenarnya sampai di kampus itu mata saya masih mengantuk dan badan saya itu kurang fit. Tapi saya paksakan untuk bersemangat mengikuti perkuliahan di hari berikutnya. Dan di hari-hari berikutnya, pemberian tugas dari dosen mata kuliah yang lainnya itu juga saya selalu mengerjakan
mepet waktu, dan saya itu harus bisa merubah diri saya sendiri. Bagaimana sih cara memanajemen waktu yang baik? Berikut ini saya ingin memberikan 5 tips manajemen waktu yang simple tapi efektif ala Gen Z, khususnya buat anak kuliahan yang sering terjebak scroll TikTok berjam-jam. Meski tipsnya terdengar sederhana, penjelasannya mungkin akan membantu kalian untuk memahami kenapa dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tentukan prioritas dengan jelas. Kenapa penting? Waktu kamu itu terbatas, sementara tugas kampus bisa datang bertubi-tubi. Kalau semuanya dianggap penting, kamu bisa kewalahan dan akhirnya malah kabur ke TikTok. Dengan menentukan prioritas, kamu bisa fokus pada tugas yang memang harus diselesaikan dulu. Cara menerapkannya, yang pertama, penting dan mendesak itu harus dikerjakan sekarang. Yang kedua, penting tapi tidak mendesak, harus dijadwalkan. Yang ketiga, tidak penting tapi mendesak, harus didelegasikan kalau bisa. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak, itu harus dihindari atau dihilangkan dan mengerjakan tugas yang penting dan mendesak terlebih dahulu. Yang kelima, buat to-do list dan tandai mana yang harus selesai hari ini, mana yang bisa besok. Misal tugas makalah deadline malam ini diprioritaskan. Bikin poster buat acara minggu depan bisa dijadwalkan. Tips yang kedua yaitu buat jadwal harian. Kenapa penting? Supaya jadwal harian kita lebih disiplin dan menghindari kebiasaan menunda. Tanpa jadwal kamu gampang terdistraksi, apalagi saat TikTok hanya sejauh buka aplikasi. Tips yang ketiga yaitu istirahat yang cukup dan teratur. Kenapa penting? Tanpa cukup tidur dan waktu istirahat, otak jadi lelah, susah konsentrasi, dan kamu cenderung mencari hiburan cepat seperti TikTok. Istirahat yang baik sama dengan fokus lebih tajam, waktu lebih efisien. Bagaimana cara menerapkannya? Tidur minimal 6-8 jam per malam. Lalu hindari bergadang kalau tidak terpaksa. Dan sisipkan waktu istirahat pendek saat belajar. Jangan merasa bersalah kalau istirahat karena itu bagian dari manajemen waktu juga. Tips yang keempat yaitu kurangi multitasking. Kenapa penting? Gen Z terkenal jago multitasking, tapi saat belajar sambil scroll TikTok atau dengerin musik keras, otakmu sebenarnya bekerja 2 kali lebih berat. Hasilnya tidak fokus dan kerja jadi lebih lama. Cara menerapkannya bagaimana? Yang pertama, fokus saat satu tugas dalam satu waktu. Yang kedua, saat nugas, jauhkan HP atau aktifkan mode fokus. Sebenarnya multitasking itu terlihat produktif, tapi sebenarnya bikin kamu kehilangan fokus dan kualitas kerja menurun. Tips yang terakhir, yang kelima, yaitu atur waktu main gadget secara bijak. Kenapa penting? TikTok, Instagram, YouTube memang hiburan yang menyenangkan, tapi tanpa kontrol, waktu bisa hilang begitu saja. Yang terakhir dari saya, sebenarnya manajemen waktu itu bukan soal jadi sibuk terus, tapi soal mengatur prioritas. Tahu kapan harus fokus dan kapan boleh bersantai. TikTok dan hiburan lainnya sah-sah aja jika dinikmati. Selama kamu tahu kapan harus kerja dan kapan waktunya istirahat. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit cerita pengalaman dari saya dan 5 tips ala saya bagaimana cara memanajemen waktu yang baik. Dan saya memohon maaf yang setulus-tulusnya jika terdapat salah kata dan perbuatan, karena ini merupakan pertama kali saya membuat video untuk melatih public speaking saya. Dengan video saya ini, saya berharap dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya, dan saya juga berharap kalian bisa memanajemen waktu yang baik dan jangan menunda-nunda pekerjaan, termasuk tugas kuliah, tugas sekolah, atau apapun harus diselesaikan, harus segera diselesaikan, dan tetap semangat, jaga kesehatan karena istirahat yang cukup itu bisa membuat kita fokus pada pekerjaan
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan sedikit cerita pengalaman dari saya dan tips-tips bagaimana cara memanajemen waktu yang baik menurut saya. Sekali lagi saya mohon maaf jika terdapat salah kata dan sampai jumpa ketemu di hari berikutnya. Terima kasih.